Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua para perwira siswa kelas 5 dimanapun berada. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Ketemu lagi dengan saya Ibu Niken ya di pertemuan kedua kali ini. Baik, kemarin kita sampai di oil record book bagian 1. Nah, di atas kapal Bapak untuk semua jenis kapal itu di GT 400 atau lebih diwajibkan mempunyai oil record book bagian 1. Nah, harus sesuai dengan Appendix 3 dari Aneks 1. Di sini kegiatan mencatat ya dalam oil record book 41 ini harus ditandatangani oleh perwira jaga yang setiap halamannya harus adanya approve atau sign dari nahkoda. Nah, semua pencatatan harus dalam bahasa resmi. Di dalam dunia pelayaran ada 2 bahasa resmi Bapak Ibu, yaitu bahasa Inggris dan Perancis. Di dalam bahasa resmi yang dilengkapi dengan IOPP sertifikat pastinya ya, itu harus ada 2 bahasa. Nah, oil record book ini biasanya disimpan di dalam bridge atau anjungan Bapak Ibu. Disimpan selama 3 tahun terhitung dari pengisian terakhir. Untuk PSCO atau Port State Control Officer, biasanya setiap pelabuhan datang, setiap kapal masuk di pelabuhan, orang-orang PSC ini akan memeriksa kebenaran dari ORB ini selama di pelabuhan, dan biasanya juga mereka meminta soft copy-nya bila diperlukan. Nah, hal-hal apa saja sih yang harus dicatat dalam ORB bagian 1 ini? Yang pertama, biasanya pengisian balas atau cuci tangki bahan bakar. Kemudian yang kedua, pembuangan balas kotor, pengumpulan atau pembuangan sludge atau sisa-sisa residu. Kemudian yang keempat yaitu pembuangan air got ya. Dan yang kelima, pemeriksaan kondisi oil water separator dan oil discharge monitoring. Dan yang keempat, pembuangan karena kecelakaan dan pengisian bahan bakar serta sisa-sisa lubricant minyak ya, sisa-sisa minyak pelumas. Nah, seperti apa bentuknya ORB ini Bapak Ibu? Ini sih ada contoh ya. ORB ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Saya ada salah satu contohnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi di dalam kapal itu ada 2 bagian. Pertama yang bagian 1 yaitu mengenai machinery, dan yang bagian kedua yaitu mengenai cargo operation ya. Nah, apa saja highlight dari ORB ini? Pertama ada nama kapal Anda, kemudian biasanya ada number MMSI ya, Maritime Mobile Service Identitas, kemudian GT-nya berapa, periodenya kan tadi 3 tahun ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, seperti itu. Nah, isinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini di sini ada tanggal, ada kodenya, ada item numbernya, dan ada contohnya. Saya misalkan yang sudah diisi ya, yang sudah diisi seperti ini. Saya ada. Nah, ini Bapak Ibu adalah salah satu pengisian contoh ORB ya untuk permesinan ya. Jadi di sini ada tanggal, terus kemudian kodenya itu C, itemnya 11, apa-apa saja yang di
dicatat itu adanya bilges atau pembuangan got, kemudian FO, LO ya, kemudian ada box drain, ada wasting oil dan sebagainya. Nah, itu tempatnya di mana? Di Singapura, sekian ton ya, dengan suhu sekian derajat Celcius dan sebagainya. Ini kurang lebih pencatatannya ORB seperti ini, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya untuk slop tank ya. Slop tank untuk ukuran tanker 150 GT atau lebih, ini sifatnya dia menampung sisa-sisa air balas yang kotor dengan kapasitas minimal 3% dari kapasitas kapal yang sudah disetujui, seperti itu ya. Nah, untuk 2% untuk tanker yang air pencuci tangkinya dapat digunakan lagi untuk mencuci tangki lain, atau yang dilengkapi dengan crude oil washing dan segret ballast tank ya, semacam tangki balas yang terpisah seperti itu. Nah, untuk slop tank ini harus didesain kedudukan inlet, outlet dan buffet atau weirs-nya harus dilengkapi dengan SBT tadi, Bapak Ibu, khususnya untuk kapal tanker 70.000 DWT lebih, dan penyerahannya sudah tanggal 31 Desember sekurang-kurangnya, yang dilengkapi dengan 2 slop tank seperti itu. Nah, bagaimana bagan slop tank di area kapal tanker itu? Ini Bapak Ibu ya. Jadi ya, slop tank ini biasanya di area dekat balas ya, di area arah ke buritan kapal ya. Jadi ini posisinya ya, ini tangki balas depan, kemudian ini tangki muatan, balas depan kanan kiri, balas belakang kanan kiri, dan ini ada 2 slop tank. Nah, biasanya slop tank tuh ada di area deck ke arah belakang seperti itu. Oke. Nah, untuk oil record book bagian 2 sama bentuknya seperti tadi, cuma pencatatannya saja yang berbeda. Ini khusus untuk cargo operation ya, mulai dari adanya pemuatan minyak, kemudian pemindahan internal minyak, bongkar minyak, pengisian balas juga di tangki muatan, pembuangan balas dari yang balas terpisah dari SBT tadi ya, kemudian ada pembuangan air dari slop tank, penutupan keran, pembuangan sisa residu atau sludge tadi ya. Nah, itu. Oke, untuk SOPEP. Nah, SOPEP sendiri di atas kapal itu ada buku manualnya dan ada alat-alatnya. Untuk kapal tanker GT 150 ataupun non-tanker 400 GT lebih, ini wajib dilengkapi dengan SOPEP, Bapak Ibu. Berdasarkan IMO sama, hanya dalam 2 bahasa juga, Prancis dan Inggris. Nah, isi dari SOPEP itu apa saja? Pertama, mengenai prosedur yang diikuti oleh nahkoda untuk melakukan semua kejadian pencegahan pencemaran ya. Kemudian yang kedua, ada daftar pejabat apabila terjadi pencemaran. Siapa 2 pejabat itu? Biasanya ada DPA dan ada CSO. Kemudian adanya perincian tindakan atau contingency plan yang diambil oleh pihak kapal untuk mencegah atau preventif atau meminimalisir dan mengontrol tumpahan minyak yang ada di atas kapal ya. Kemudian yang keempat, prosedur dan titik kontak maksudnya ya. Prosedur dan titik kontak di kapal untuk koordinasi pejabat lokal penanggulangan pencemaran minyak oleh kapal-kapal yang dikombinasikan dengan SOPEP dan NLS. NLS ini Noxious Liquid Substance, Bapak Ibu ya.
itu adalah zat cair yang berbahaya, zat cair beracun yang berbahaya. Nah, seperti apa sih sopep di atas kapal itu, Bapak Ibu? Nah, untuk sopep sendiri alat-alatnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini ada saudas, ada serbuk gergaji, ada absorben, ada skop, ada sapu, ya. Kemudian ada semacam OSD, oil spill dispersan, cairan ya, dan ada oil boom, ini bagian dari sopep. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya reception facility. Nah, setiap negara anggota dari konvensi harus mengambil langkah bahwa jika ada bongkar muat di pelabuhan, ya, untuk tersedianya fasilitas penampungan yang cukup sehingga dapat digunakan oleh kapal tanpa menyebabkan antrian atau keterlambatan kapal. Nah, apa saja reception facility itu? Semua pelabuhan dan terminal di mana crude oil dimuat ke tanker yang telah menyelesaikan pelayaran dalam balas tidak lebih dari 72 jam atau tidak lebih dari 1.200 nautical mile. Yang kedua, semua pelabuhan dan terminal minyak selain crude dimuat dalam bentuk curah. Jumlah rata-rata 1.000 ton per hari. Semua pelabuhan memiliki galangan dan fasilitas pencucian tangki. Semua pelabuhan dan terminal yang menghandle kapal mempunyai sludge tank dan tidak dapat membuang airnya ke laut, ya. Serta semua pelabuhan yang muat-muatan curah dapat menampung residu. Nah, seperti apa gambaran dari sludge tank reception facility itu sendiri, ya Bapak Ibu? Jadi di sini seperti ini, ya, kurang lebihnya seperti ini, ya, gambaran dari reception facility, penerimaan fasilitas storage atau penampung sisa-sisa residu atau minyak atau muatan yang harus segera dibuang ke pihak pelabuhan, seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya untuk persyaratan khusus, ya, floating platform ini termasuk area pengeboran atau drilling, ya, atau yang biasa dengan FPSO, ya, digunakan untuk produksi lepas pantai dan penyimpanan minyak sebagai penyimpanan produksi minyak lepas pantai. Ini untuk GT 400 atau lebih, kecuali mereka harus dilengkapi sejauh dapat dilaksanakan dengan tangki residu, harus menyimpan record dari semua operasi yang berhubungan dengan pembuangan minyak. Pembuangan minyak tidak boleh melebihi 15 ppm, ya. Nah, itulah bagian-bagian dari aneks 1, khususnya yang berhubungan dengan pencegahan polusi yang bersifat oil, Bapak Ibu. Terima kasih, sampai di sini pertemuan kedua saya akhiri dan berjumpa lagi di pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu.